إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesehatan untuk berpuasa Ramadan, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah kekuatan dan kesehatan sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan mukhtasar Sahih Muslimnya. Kita masuk ke bab karahiyat an yushira biyadihi idza sallama minas shalah. Bab makruhnya berisyarat dengan tangan saat mengucapkan salam. Ya. Apabila kita mengucapkan salam ketika selesai sholat. Hadis yang ke-311. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kunna idza shallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah wa asyara bi yadihi ila al-janibain wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma tumi'una bi aydikum. Fi riwayatin mali arakum rafi'i aydikum ka'annaha adnabu khailin shumus. Wa innama yakfi ahadukum an yadha'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami apabila salat bersama Rasulullah SAW lalu mengucapkan salam, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat dengan tangan ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi maksudnya para sahabat ketika mengucapkan salam itu dalam sholat, mereka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah sambil berisyarat. Kemudian ke kiri Assalamualaikum warahmatullah sambil berisyarat. Iya. Dan saat itu mereka belum tahu tentang syariat menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri. Maka melihat itu Rasulullah SAW bersabda, untuk apa kalian berisyarat dengan tangan-tangan kalian itu? Dalam satu arti yang lain, kenapa kalian, aku lihat berisyarat dengan tangan-tangan kalian seperti ekor kuda yang selalu bergerak. Shumus itu artinya yang tidak mau diem gitu. Wa innama yakfi ahadukum an yadha'a yadahu ala fakhidhihi. Sesungguhnya cukup seseorang dari kalian untuk meletakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian ia mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan kirinya. Di sini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, bahwa lafaz di dalam mengucapkan salam
yang biasa diucapkan oleh para sahabat juga Rasulullah SAW, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullah, dan Assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri. Iya. Dan pernah kita bahas mengenai tambahan wabarakatuh. Apakah tambahan wabarakatuh itu adalah tambahan yang bisa diterima atau tidak? Jumhur, kebanyakan ulama mengatakan bahwa itu riwayatnya tidak sahih. Iya. Dan bahwasanya itu hadis yang syadz. Sementara Syekh Albani rahimahullah dan sebagian ulama berpendapat bahwa itu hadisnya hasan, bisa diterima. Jadi terjadi perselisihan tentang tambahan wabarakatuh. Demikian pula ya riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menengok ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri Assalamualaikum. Apakah itu juga riwayat yang sahih atau tidak? Ya, kebanyakan ulama berpendapat bahwa itu riwayat yang tidak sahih juga, Pak. Makanya kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang sahih adalah ini saja. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Karena itu kebanyakan riwayat. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ini memang masalah khilafiyah ya. Karena berhubungan dengan sahih atau tidak ya riwayat-riwayat tersebut. Di sini kita ambil faedah akhi. Faedah yang kedua, an-nahyu anit tasyabuh bil hayawanat. Larangan tasyabuh dengan hewan. Karena Nabi di sini menegur ya para sahabat ketika mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, mereka berisyarat dengan apa? Tangannya ke kanan. Ketika salam ke kiri, mereka berisyarat dengan tangannya ke kiri. Lalu Nabi mengatakan, ya kenapa kalian melakukan itu bagaikan apa? Ekor kuda yang nggak bisa diem. Sehingga itu menunjukkan bahwa tidak boleh ya hukumnya kita bertasyabuh atau menyerupai hewan. Hadis ini juga kita ambil faidah, Pak. Di sini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa salam itu wajib 2 kali ke kanan dan ke kiri. Dan bahwasanya tidak cukup salam sekali ke kanan saja. Iya. Mana dalilnya? Ini hadis yang sedang kita baca. Karena Nabi mengatakan di situ wa inna ma yakfi ahdukum an yad'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Sesungguhnya cukup, lihat Nabi mengatakan cukup ya seseorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri ya kepada saudaranya. Iya. Lihat Nabi mengatakan cukup seseorang dari kalian, cukup. Berarti kalau mengucapkan salam ke kanan doang nggak cukup. Iya. Berarti Nabi mengatakan bahwa salam itu harus 2 kali ke kanan dan ke kiri. Dan inilah yang sudah kita, sebagaimana sudah pernah kita bahas ya, bahwa itu pendapat jumhur bahwa salam itu tidak cukup 1 kali ya, akan tetapi harus 2 kali, dan bahwasanya salam ke kiri itu hukumnya wajib. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa salam ke kiri itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu hanya ke kanan saja. Iya. Salam yang pertama saja. Dasarnya hadis yang menurut Syekh Albani hadisnya hasan, dan Syekh Albani merujihkan pendapat itu bahwa Nabi SAW pernah salam ke kanan sekali udah, hanya mengucapkan salam sekali saja.
Sementara jumhur memandang bahwa itu riwayat yang tidak sahih. Iya. Allahu a'lam. Ini memang masalah khilafiyah juga, Pak, di kalangan para ulama. Yang lebih hati-hati yang kita salam 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Ya. Kita lanjutkan bab ma yuqalu ba'da taslim minas shalah. Bab apa yang diucapkan setelah salam dari salat. Artinya setelah selesai salam, apa yang kita ucapkan. Yang masyhur, yang dalam hadis yang sahih dari Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW setelah selesai salat mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya. Ada satu lafaz riwayat Tirmidzi dengan lafaz astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu ya wa atubu ilaih. Akan tetapi itu riwayat yang tidak sahih. Yang sahih cukup mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian setelah itu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Nah, itu yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, ya. Kemudian setelah itu kita bisa mengucapkan yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at ya wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Dalilnya hadis yang akan disampaikan di sini. Hadis yang ke-312. An Warrad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah qal Kataba Al-Mughirah ibn Syu'bah ila Muawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas shalah wa sallama qal La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dari Warrad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Al-Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah bahwasanya Rasulullah SAW apabila telah selesai dari salat dan telah selesai mengucapkan salam, beliau mengucapkan ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Yang artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya lah pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Dan tidak bermanfaat untuk orang yang bersungguh-sungguh kesungguhannya. Iya. Kecuali dengan izin-Mu. Nah, ini Nabi SAW mengajarkan doa ini, Pak, zikir ini setelah selesai apa? Salat. Dan di sana ada doa zikir yang lain, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ya, dikeluarkan Imam Muslim juga dalam sahihnya. Iya. Nah, ini kita ucapkan juga, Pak. Setelah selesai apa? Sholat. Iya. Baru kemudian kita mengucapkan apa? Tasbih, tahmid, dan ya takbir. Sebagai nanti akan disebutkan hadisnya setelah ini. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Bab at-takbir ba'das sholah. Bab ucapan takbir setelah sholat. Hadis 313. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal. Kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami dahulu mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW itu dengan takbir. Ya, kata Ibnu Abbas, kami dahulu mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW itu dengan ucapan apa? Takbir. Para ulama berbeda pendapat, Pak, dalam memahami hadis Ibnu Abbas ini. Iya. Apa maksud hadis Ibnu Abbas ini? Kami dahulu mengetahui selesainya sholat Rasul itu dengan takbir. Sebagian ulama, dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, memahami bahwa maksudnya adalah yaitu mengucapkan takbir 3 kali. Jadi setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Baru istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia berkata, Innan nas kanu idza sallama al-imam min salatil maktubah kabbaru 3 takbirat. Bahwa dahulu orang-orang apabila imam telah mengucapkan salam dari sholat 5 waktu, maka mereka bertakbir dengan 3 kali takbir. Berkata Hambal, aku mendengar Abu Abdillah itu Imam Ahmad berkata, Haddatsana Ali bin Sabit qala haddatsana Wasil. Qala ra'aitu Ali ibn Abdillah ibn Abbas idza shalla kabbara 3 takbirat. Aku mendengar Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal berkata, haddatsana Ali bin Sabit qala haddatsana Wasil. Ia berkata, aku melihat Ali bin Abdillah bin Abbas apabila telah selesai sholat bertakbir 3 kali takbir. Lalu aku bertanya kepada Imam Ahmad, ya, ba'da sholah, apakah maksudnya 3 kali takbir ini setelah selesai sholat? Kata Imam Ahmad, hakadha, demikian. Qultu lahu, lalu aku bertanya lagi, hadis Amr dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas, kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulullah SAW bitakbir. Iya. Lalu aku bertanya kepada Imam Ahmad, hadis Amr dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas, ia berkata, kami dahulu mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW itu dengan takbir. Haulai akhadhuhu an hadha. Apakah mereka mengambil pemahaman itu dari hadis ini? Imam Ahmad berkata, na'am, betul. Ya. Berkata Ibnu Rajab, waqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqiba shalatil maktubah huwa 3 takbiratin mutawaliyah. Maka menjadi jelas dengan ini
bahwa makna takbir yang ada di zaman Rasulullah SAW setelah selesai sholat 5 waktu yaitu 3 kali takbir berturut-turut. Iya. Ini pendapat pertama, Pak. Apa yang dimaksud dengan hadis Ibnu Abbas yang kita bacakan tadi, yaitu mengucapkan takbir 3 kali setelah selesai apa? Sholat 5 waktu. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Pendapat yang kedua, yang pendapat jumhur. Bahwa yang dimaksud dengan hadis Ibnu Abbas, kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah itu dengan takbir, maksudnya yaitu ucapan takbir 33 kali itu. Maksudnya yaitu ucapan takbir 33 kali. Yang diucapkan ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 apa? Kali. Iya. Dan ini yang dibela oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Di mana beliau berkata, iya, dalam Fatwa Nur al-Darb, kata beliau, kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil adhkar ba'da shalah. Kebiasaan Rasulullah SAW itu mengeraskan zikir setelah sholat. Qala Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, kana an-nas fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikr ba'da shalah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ma kunna na'rifu qidha'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Ibnu Abbas berkata adalah orang-orang di zaman Nabi mengeraskan zikir setelah sholat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW ya dengan takbir. Ai bitakbir alladzi yakunu ma'adzikr. Ya, maksudnya yaitu takbir ya bersama zikir yang tadi. Ya. Itu juga yang dibela oleh fatwa Lajnah Daimah. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takbir di sini adalah apa itu? Yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 apa? Kali. Ya. Jam'an bainal ahaditsil waridati fi dzalik, dalam rangka mengkompromikan semua hadis-hadis tersebut. Iya, Allahu a'lam. Ini dia Pak, 2 pendapat ulama dalam memahami makna hadis Ibnu Abbas tadi. Kami dahulu mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW itu dengan ucapan apa? Takbir. Iya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah di jilid 13 halaman 213 disebutkan fara'a jumhur fuqaha berpendapat ya tentang bahwa masalah ini yang dimaksud adalah tadi zikir yang sudah kita sebutkan. Atas dasar ini terjadi ikhtilaf lagi para ulama, Pak. Apakah hadis Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa zikir setelah sholat itu yang sunnah dikeraskan, ataukah zikir setelah sholat itu yang sunnah disirkan? Juga terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Mazhab Imam Ahmad, dan itu yang dibela oleh Al-Imam At-Tabari, Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Hazm, dan yang lainnya, mengatakan bahwa yang sunnah adalah bahwa zikir setelah sholat itu dikeraskan. Yang sunnah zikir setelah sholat itu apa? Dikeraskan. Dan ini juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas dengan lafaz yang lain. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kata Ibnu Abbas, anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifu an-nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mengangkat suara dengan zikir ketika orang-orang telah selesai dari sholat 5 waktu
itu ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyo. Kata Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu. Aku mengetahui orang-orang selesai sholat di zaman Nabi itu dengan cara itu, dengan mendengar suara mereka zikir. Saat itu menunjukkan, ya kata mereka bahwa zikir setelah sholat itu sunnahnya dikeraskan. Makanya yang ada di masyarakat kita nih Pak, ya mereka setiap habis selesai sholat 5 waktu mengeraskan zikirnya. Itu madhab, bukan madhab Syafi'i sama sekali. Itu madhab Hambali. Ya, bukan madhab Syafi'i. Adapun madhab Syafi'i adalah madhab jumhur, yaitu bahwa tidak dikeraskan zikir setelah apa? Sholat. Ya. Dan mereka jumhur berhujah dengan ayat itu dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru dan rasa takut dan suara yang tidak keras. Karena mereka itu menunjukkan bahwa zikir itu pada asalnya dengan suara yang lirih. Lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Abbas ini? Maka Imam Syafi'i menjawab. Sebutkan dalam kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah, wa hamala Syafi'i al-ahadits allati tufidu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u sautahu bidzikr ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara liya'lama as-sahabatu sifata dzikr la annahu kana da'iman. Imam Syafi'i rahimahullah memahami hadis Ibnu Abbas tersebut, ya, itu bahwasannya Rasulullah mengangkat suaranya dengan zikir. Itu tujuannya untuk supaya para sahabat tahu dan mengajarkan para sahabat tentang zikir setelah apa? Sholat. Bukan Nabi lakukan itu secara terus menerus, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini pendapat jumhur. Iya. Nah, berarti ada dua mazhab ini juga tentang masalah mengeraskan suara, ada dua pendapat para ulama, Pak. Iya. Nah, ini akal Islam saudaraku seiman. Wal amru fi hadza wasi'. Ini masalah ijtihadiyah. Iya, dalam masalah seperti ini, Pak. Kalau misalnya kita merojihkan pendapat Imam Ahmad misalnya, dan bahwasanya yang sunnah itu dikeraskan, ya sudah kita keraskan. Ya, yang jelas kita tidak boleh saling mengingkari dalam masalah ini. Ini masalah ijtihadiyah. Ya, walaupun saya pribadi condong kepada pendapat jumhur dalam masalah ini, itu bahwa yang sunnah itu tidak dikeraskan. Tapi kalau kita keraskan, ya, untuk dalam rangka mengajarkan orang tentang zikir-zikir, boleh, gak masalah. Silahkan. Ya, tapi tidak dirutinkan. Wallahu a'lam. Ini akhi, ya, tentang hadis Ibnu Abbas ini. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab at-tasbih wa tahmid wa takbir fi duburis shalah. An Abi Hurairah, hadis 314, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر
Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertasbih, yaitu mengucapkan subhanallah, iya, di belakang setiap sholat 33 kali, dan memuji Allah, yaitu mengucapkan alhamdulillah 33 kali, dan membesarkan Allah, yaitu mengucapkan Allahu Akbar 33 kali, maka itu 99. Lalu ia sempurnakan dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Ya. Akhal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini ya keistimewaan mengucapkan zikir ini, Pak. Iya. Apa itu? Kita ucapkan subhanallah berapa? 33 kali. Kemudian kita ucapkan apa? Alhamdulillah 33 kali. Kemudian kita ucapkan apa? Allahu Akbar 33 kali. Lalu ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga genapnya di 100. Apa pahalanya? Maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Makanya rugi ya, setelah selesai sholat langsung pergi begitu aja. Rugi banget. Paling antum baca ini berapa menit, Pak? 5 menit, nggak sampai 5 menit. Iya. Cuman kesalahan sebagian orang tuh, Pak, zikirnya cepat-cepat. Apaan itu, Pak? Iya, zikir tuh yang benar gitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Dan Rasulullah SAW menghitungnya dengan jari. Dalam satu riwayat dengan ruas jari. Tuh, 2 riwayat itu ada. Boleh dengan jari, boleh dengan ruas jari. Ya. Jadi kita zikirnya yang tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Bukan was-wis, subhanallah, subhanallah. Ya, saya ngelihat ada orang, Masya Allah, ini apaan? Apa bedanya dengan orang sholat tarawih cuma 7 menit? Ya, begitu sangat cepat sekali. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Namun Pak, ketahuilah bahwa ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allahu akbar ini ada 4 sifat. Ya. Sifat yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan. Itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya, diakhiri dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sifat yang kedua yaitu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Udah. Jadi tidak ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa syai'in qadir. Tidak. Dalilnya hadis Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan Muslim juga. Wa Rasulullah SAW sabda mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubah 33 tasbihah wa 33 tahmidah wa 34 takbirah. Mu'aqibat itu zikir-zikir setelah selesai
salat. Yang tidak akan merugi orang yang mengucapkannya. Diucapkan di belakang setiap salat 5 waktu. Yaitu 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir. Sifat yang keberapa? Yang ketiga. Yaitu subhanallah 25. Alhamdulillah 25. Allahu Akbar 25. Dan la ilaha illallah 25. Dalilnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i dan serta Imam Ahmad, dan Tirmidzi mensahihkannya, dan Syekh Albani pun juga mensahihkannya, juga Syekh Mukbil. Dari Zaid bin Thabit, ia berkata, umirna an nusabbih dubura kulli salatin 33 wa nahmaduhu 33 wa nukabbiruhu 34. Qala fara'a rajulun minal ansar fil manam faqala amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusabbihu fi duburi kulli salatin 33 wa tahmadullah 33 wa tukabbiru 34. Qala na'am. Qala faj'alu 25 waj'alu at-tahlila ma'ahunna. Faghada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatsahu faqala if'alu. Zaid bin Thabit berkata, tadinya kami diperintahkan untuk bertasbih setelah selesai sholat 5 waktu itu 33 kali. Tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Lalu ada seorang laki-laki Ansar bermimpi. Dalam mimpi itu ada orang berkata, Rasulullah memerintahkan kalian bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Dia berkata, betul. Maka orang itu berkata, jadikanlah 25 dan ikutkanlah tahlil bersamanya. Di pagi harinya orang itu pun pergilah kepada Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi tersebut. Maka Rasulullah bersabda, lakukan itu. Iya, kata Rasulullah, lakukan itu. Di subhanallah 25 kali. Alhamdulillah 25 kali. Allahu Akbar 25 kali. Ditambah lagi la ilaha illallah 25 kali. Iya. Ini sifat yang keberapa? Yang ketiga. Sifat yang keempat, yaitu subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Dan Allahu Akbar 10 kali. Dasarnya hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Qalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bid-darajati wan na'imil muqim. Qala kaifa dhak? Qalu sallau kama sallaina wa jahadu kama jahadna wa anfaqu min fuduli amwalihim wa laysat lana amwal. Qala afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man jaa ba'dakum wa la ya'ti ahadun bimithli ma ji'tum bih illa man jaa bimithlihi tusabbihuna fi duburi kulli salatin 10 wa tahmaduna 10 wa tukabbiruna 10. Orang-orang miskin berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang nikmat. Rasul bertanya, kenapa itu? Para orang miskin berkata, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berjihad sebagaimana kami berjihad. Tapi mereka bisa berinfak dengan kelebihan harta mereka
sementara kami nggak punya harta. Maka Rasulullah bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebuah amalan, jika kalian amalkan, kalian bisa mengejar orang-orang sebelum kalian dan mendahului orang-orang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang mengamalkan ya seperti yang kalian amalkan kecuali yang mengamalkan yang sama. Itu kalian bertasbihlah di belakang setiap sholat 10 kali, dan bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali. Ya, insyaallah. Lihat, Nabi mengajarkan di sini subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Dalam satu riwayat yang lain, ada seorang wanita minta diajarkan. Kata Rasul ucapkan subhanallah 10 kali. Ucapkan alhamdulillah 10 kali. Ucapkan setelahnya Allahu Akbar 10 kali. Dan kalau kamu ucapkan setelahnya, kalau kamu berdoa setelahnya, Allah akan berkata, na'am, na'am. Iya, aku pasti ijabah kamu. Iya. Ini akal Islam. Berarti ada 4 sifat ini ya. Mungkin kalau lagi antum tergesa-gesa ya pilih yang 10 aja. Kalau kita tergesa-gesa banget gitu ya, antum udah subhanallah 10 kali, udah celeng-celeng pergi. Iya. Ini akal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu 4 sifat. Iya. 4 sifat dari zikir, tasbih tadi. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi mana yang lebih utama dari 4 sifat tersebut, Pak? Semua utama. Namun yang paling utama adalah yaitu 25 yang subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu Akbar, masing-masing 25. Kenapa? Karena di situ ada ucapan la ilaha, ada tambahan ucapan la ilaha illallah yang merupakan afdhalul dzikr. Zikir yang paling apa? Utama, yaitu la ilaha illallah. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak ya, bahwa ahabbu al-kalimat ilallah, kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Jadi jelas itu semua punya keutamaan, ya, punya keistimewaan. Kita masuk ke bab berikutnya, bab al-insiraf minas salati anil yamini washimal. Bab berpaling dari salat dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Maksudnya berpaling gimana, Pak? Maksudnya imam. Jadi kalau kita habis salat nih, ya imam setelah salat mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu menghadap ke siapa? Ke makmum. Nah, ketika menghadap ke makmum itu mutarnya ke kanan apa ke kiri gitu, Pak? Ya. Apakah mutarnya ke kanan atau kemana? Ke kiri. Hadis 315. Karena masalah ini, Pak, ada beberapa hadis. Satu hadis menyebutkan bahwa Nabi seringkali ya ke kanan. Satu hadis lagi menyebutkan justru yang sering itu ke kiri. Nah, dibawakan hadis di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, la yaj'alanna ahadukum lisyaitani min nafsihi juz'an la yara illa anna haqqan alaihi an la yansarifa illa an yaminihi
Aktsaru ma ra'aitu Rasulullah SAW yansarifu an shimalihi. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata, janganlah salah seorang dari kalian menjadikan untuk setan dari dirinya bagian, yaitu dia memandang bahwa yang harus saat berpaling dari sholat itu yaitu ke kanan. Padahal kebanyakan yang aku lihat Rasulullah SAW berpaling itu dari sebelah kiri. Ya. Lalu bagaimana menjamak dua hadis yang saling bertabrakan? Cara menjamaknya yaitu Rasulullah terkadang ke kanan, terkadang ke kiri. Jadi ketika kita mau pulang dari sholat pun sama begitu, Pak. Apakah harus kok dari kanan terus? Ya enggak. Terkadang dari kanan, terkadang dari apa? Kiri. Dua-duanya ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak melulu dari kanan lagi, enggak. Iya, tapi terkadang dari kanan, terkadang dari apa? Kiri. Itulah pendapat yang sahih. Iya. Kita masuk ke bab berikutnya, bab man ahaqqu bil imamah. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Hadis 316 an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanih wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnih. Dari Abu Mas'ud al-Ansari, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengimami kaum adalah yang paling qari terhadap kitabullah. Apa maksudnya yang paling qari, Pak? Yang paling banyak hafalannya. Apabila dalam hafalan sama, maka yang paling berilmu tentang sunnah. Apabila dalam ilmu pengetahuan tentang sunnahnya sama, maka yang paling dahulu hijrahnya. Apabila hijrahnya sama, maka yang paling dahulu masuk Islamnya. Nah, kalau misalnya semuanya sama gimana? Kata para ulama, yang paling tua umurnya. Iya. Dan janganlah seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Dan janganlah seseorang duduk di rumah orang lain di kursi yang terhormat kecuali dengan izinnya. Artinya kalau di situ ada kursi yang memang tempat duduknya sahibul bait gitu, Pak. Jangan kita duduk di situ, jangan. Kecuali kalau sahibul bait yang mengizinkan. Ya, kita terkadang seenaknya juga, wah enak nih di sini duduk aja. Ya, padahal itu tempat sahibul bait. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan ya, bahwa orang yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Ini sebetulnya ya masalah khilafiyah juga memang di karangan para ulama. Ya. Namun hadis ini nas yang sharih, yang tegas, yang menunjukkan bahwa ya yang berhak menjadi imam itu adalah yang pertama yang paling banyak hafalannya. Kalau ternyata dalam hafalannya sama, maka yang paling paham tentang sunnah.
Yang menjadi permasalahannya adalah begini, Pak. Yang satu hafalnya banyak, paling banyak, tapi nggak paham sunnah. Yang satu hafalannya nggak banyak, tapi paham sunnah. Mana yang lebih dahulukan? Iya, pendapat yang rajih adalah yang paham sunnah. Kenapa? Karena ini berhubungan nantinya dengan masalah fikih sholat. Kalau ada orang yang hafalannya banyak, tapi tidak paham sunnah, saat terjadi kesalahan dalam sholat, apa yang dia harus lakukan dia nggak tahu. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ya menyebutkan ya bahwa para ulama mengatakan bahwa orang yang tidak faham tentang fikih sholat tidak boleh jadi imam. Walaupun hafalannya banyak. Walaupun dia hafal Al-Quran. Tapi dia nggak paham. Dan ini pernah terjadi, ada seorang ikhwan ya SMS WA ke saya. Ustadz, kemarin itu yang menjadi imam itu ya qadarullah masih anak-anak. Tapi sudah mumayyiz ya, sudah ini. Karena hafalannya Masya Allah, suaranya juga bagus banget. Qadarullah witirnya 2-3 rakaat, 2 kali tahiyat tanpa salam. Bayangkan. Jadi kayak sholat maghrib. Padahal tegas ada hadis yang melarang menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Nabi mengatakan la tusyabbihuhu bis sholatil maghrib. Jangan kalian menyerupakan dengan sholat apa? Maghrib. Saya bilang, Mas, walaupun dia hafalannya paling banyak, tapi kalau tidak paham sunnah tetap tidak boleh jadi apa? Imam. Kenapa? Begitu jadinya fatal. Jadinya pada bingung, jamaah Ustadz katanya. Ini sah apa enggak sholatnya? Ya jelas, yang kalian tunjuk hanya sebatas mengandalkan karena suaranya bagus. Sementara ada larangan dalam hadis Nabi SAW. Ya, dilarang kita menyuruh seseorang jadi imam hanya sebatas untuk menyanyikan Al-Quran. Hanya karena sebatas kemerduan suara saja. Itu tanda hari kiamat. Ya. Kata Nabi SAW, yuqaddimuna man laysa biafqahihim wa innama yuqaddimuna liyughanniyahum. Mereka menyuruh maju imam yang bukanlah yang paling faqih di antara mereka. Mereka menyuruh maju hanya sebatas untuk menyanyikan saja. Itu Nabi menyebutkan demikian. Ketika Nabi menyebutkan hal-hal yang Rasulullah khawatirkan atas umatnya. Di antaranya apa? Di antara yang Rasulullah khawatirkan, nashwan yattakhidhunal Qur'ana mazamir. Adanya pemuda-pemuda yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling-seruling. Maksudnya kata para ulama, pemuda-pemuda yang hanya perhatian dengan kemerduan apa? Suara. Iya. Yuqaddimuna man laisa biafqahihim. Mereka menyuruh maju menjadi imam yang bukanlah yang paling faqih di antara mereka. Akan tetapi mereka menyuruhnya maju hanya untuk menyanyikan apa? Al-Quran belaka. Nah ini akal Islam. Makanya syarat mutlak yang boleh menjadi imam selain banyak hafalannya, dia harus setidaknya paham fikih sholat. Dia sudah belajar tentang fikih sholat. Dia paham tentang sunnah. Ya, kalau tidak ya tadi seperti tadi. Disuruh anak hanya karena dia hafalnya paling banyak, suaranya bagus. Sholat witirnya 3 rakaat dengan 2 tahiyat tanpa salam, ajib. Makanya jatuh kepada larangan, keharaman. Ini akal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya ya akhi, ya, kalau misalnya yang satu banyak hafalannya tapi tidak paham sunnah, yang satu paham sunnah tapi enggak terlalu banyak, maka tetap yang paham sunnah yang tetap didahulukan. Ya. Kenapa? Karena itu untuk kemaslahatan sholat. Untuk kemaslahatan apa?
salat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan Pak, keutamaan menghafal Quran. Dan bahwa orang yang banyak hafalannya dia berhak menjadi imam. Tapi dengan syarat tadi, dia paham tentang fikih apa? Salat. Iya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan memahami belajar hadis. Karena Nabi mengatakan kalau dalam hafalan sama, maka hendaklah yang jadi imam yang paling berilmu tentang sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini apa? Hadis Rasulullah SAW. Iya, tentang syariat Allah Azza wa Jalla, terutama yang berhubungan dengan fikih salat. Nah, kalau tua nanti, Pak, paling buncit itu, Pak. Kalau di masyarakat kita, Pak, merasa dia yang paling tua, maju. Udah gitu bacaannya hancur lagi. Ijajul jilatil ardu jiljalah, pakai jim semua. La haula wala quwata illa billah. Hancur maknanya, hancur tajwidnya, hancur. Maka salat di belakang orang ini bisa tidak sah. Apalagi kalau yang hancurnya itu bacaan Al-Fatihahnya, Pak. Hanya karena dia pemuka kaum, hanya karena dia paling tua, makanya dia maju aja, Pak. Tahu-tahu baca Al-Fatihahnya hancur. Alhamdulillah, pakai kaf. Bayangkan. Saya dengar sendiri itu ada. Alhamdulillah, waduh. Mau batalin takut fitnah, ya udahlah, ikut dulu. Setelah sholat kita ulangi lagi sholatnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini Pak, saking fasihnya, Pak. Hak jadi kho. Ya. Pak, ini bahaya, Pak. Merubah masalahnya. Ya. Merubah makna. Ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya bukan sebatas banyak hafalan tapi juga fasih dia. Dalam membaca Al-Qur'annya apa? Fasih. Makhorijul hurufnya benar. Ya, panjang pendeknya juga benar. Paham dia. Iya. Karena pernah juga sih ada yang jadi imam, dia bilang saya hafal Quran 30 juz, Masya Allah. Pas disuruh jadi imam, tajwidnya ancur-ancuran. Iya. Maka ini pun tidak memenuhi syarat untuk menjadi apa? Imam. Iya. Hadis ini menunjukkan, Pak, tidak boleh kita menjadi imam ya di tempat kekuasaan orang lain. Dan ini menunjukkan bahwa yang berhak menjadi imam itu seorang penguasa. Makanya penguasa itu hendaknya dia pandai baca Al-Quran. Iya. Tapi kalau penguasanya nggak bisa baca Quran, maka dia tunjuk ini orang yang berhak untuk menjadi imam, terpenuhi padanya syarat-syarat menjadi apa? Imam. Hadis ini juga menunjukkan adab bertamu. Di antara adab bertamu, jangan duduk di tempat duduk yang khusus sahibul bait, kecuali dengan izin si sahibul bait. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.